server beda, faktur beda, pokoknya banyak banget. Kalau di jumlah tuh ada banyak lapis. Nah, berarti salah satu dari bagian Cortex itu adalah pendaftaran wajib pajak badan. Betul. Bener banget kan? Jadi kayak greeting selamat datang, apa yang harus kamu lakukan dan lain sebagainya. Selamat pendaftaran kamu berhasil, hak dan kewajiban kamu ini ya. Gitu. Oke. Dengan kita punya NPWP, maka ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Harus nomor telepon dengan provider sehingga bisa masuk OTP atau SMS masuk. Iya, betul sekali. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kita di acara Mensa Talks. We talk, we learn, we know together. Oke, seperti kawan pajak yang sudah ketahui, di mana-mana sekarang sedang marak-maraknya Cortex, aplikasi Cortex. Banyak banget nih Tere, di Twitter itu aplikasi Cortex, terus banyak juga di IG KPP kalau misalnya itu ada pelatihan Cortex. Betul. Nah, terus juga orang-orang tuh bertanya-tanya nih, aplikasi Cortex tuh apa sih? Walaupun saya yakin banget nih, dari berpuluh-puluh ribunya orang yang di Indonesia ini pasti banyak orang yang sudah lebih memahami Cortex ya. Betul. Tapi kita di sini mau share ke teman-teman kawan pajak semua yang belum tahu tentang Cortex itu apa. Terutama kita mau share tentang bagaimana cara mendaftarkan wajib pajak badan. Betul, Aini. Iya. Oke, jadi sebelumnya untuk Cortex sendiri itu merupakan salah satu reformasi nih, Aini, bagi sistem administrasi di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di bagian administrasi perpajakan. Jadi tujuannya agar institusi pajak kita itu kuat, kredibel dan akuntabel, yang didukung dengan teknologi informasi yang sejajar dengan negara yang maju. Jadi di sini akan ada banyak kemudahan daripada yang saat ini. Jadi kan rencananya Cortex itu maunya tahun depan ya rencananya. Rencananya Cortex itu akan luncur di 1 Januari tahun 2025. Rencananya. Which is bentar lagi nih. Iya betul, bentar lagi. Bentar lagi banget. Makanya perlu pengenalan kepada kawan pajak semua, jadi nanti pas launching nggak kaget, apaan nih, kami nggak tahu apa-apa, nggak ada kayak gitu lagi gitu. Makanya kita gencar mengadakan sosialisasi perkenalan terkait Cortex ini kepada kawan pajak sekalian gitu. Oke, berarti sebenarnya Cortex ini adalah aplikasi yang dibangun untuk memudahkan wajib pajak atau masyarakat Indonesia ya. Iya betul, karena kan kebetulan kita berdua ini pelaksana loket TPT ya ini ya. Kita kan pasti sering ya dengar kita kan sering dengar keluhan dari wajib pajak nih. Iya. Mbak, kenapa nih mau ngajuinnya harus di KPP ini aja? Kenapa nggak bisa di KPP lain? Kenapa sih harus datang ke sini? Kenapa sih aplikasinya banyak benar? Ini beda, itu beda, ini beda. Saya pusing Mbak, sering banget banyak yang ngeluh tentang hal itu, banyak yang curhat hal yang kayak gitu. Oh iya, jadi sebenarnya tuh banyak juga masyarakat ini. Sebelumnya perlu kawan pajak ketahui nih, mungkin beberapa kawan pajak sudah tahu, tapi mungkin juga beberapa kawan pajak ini belum tahu Teresya, bahwasanya pengajuan atau permohonan itu hanya bisa dilakukan di KPP terdaftar, kecuali cetak ulang NPWP, pemerintahan kembali Evin gitu ya. Untuk orang pribadi orang aja. pribadi. Nah, untuk badan dan lain sebagainya itu harus dilakukan di KPP terdaftar. Iya. Sedangkan terlalu banyak orang di Indonesia ini kan mobilitasnya tinggi ya. Kadang mereka terdaftarnya di Magelang, ternyata mereka stay-nya di Jakarta. Dan untuk melakukan permohonan dan lain sebagainya itu mereka harus ke KPP terdaftar. Itu bikin orang susah ya. Iya, selain nggak efektif dan nggak efisien, makanya muncullah Cortex nih. Iya, betul. Jadi Cortex ini sebagai wujud dari semua keluhan dari masyarakat ditampung, dijadikanlah aplikasi satu terintegrasi ini Cortex. Gitu. Menjawab semua keluhan. Jadi sebenarnya keluhan kami selama ini bukan keluhan nih, keluhan wajib pajak selama ini kami tampung dan kami terima. Iya, kami betul. dengarkan dengan baik. Betul. Terus
diolah menjadi aplikasi Cortex ini. Iya betul, Aini. Jadi selama ini kalau mengeluh nggak sia-sia ya? Iya, nggak sia-sia. Alhamdulillah, terima kasih. Asalkan disampaikan dengan baik Dan bijak. Iya, betul sekali. Oke, Nah, berarti tadi itu adalah pengenalan sedikit tentang Cortex ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu aku rangkum aja nih. Siapa tahu kan dipotong di TikTok nih, apa tuh Cortex? Boleh. Nah, oke, aku rangkum aja ya. Cortex itu adalah aplikasi baru yang akan diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak insya Allah 1 Januari tahun 2025, benar? Benar. Dari aplikasi itu adalah memudahkan wajib pajak untuk melakukan segala permohonan dan juga layanan perpajakan menjadi satu aplikasi di Cortex. Betul sekali, terintegrasi di sana semua. Nah, berarti salah satu dari bagian Cortex itu adalah pendaftaran wajib pajak badan. Betul. Benar banget kan? Benar Jadi kita banget. akan hari ini akan kupas tuntas tuh pendaftaran wajib pajak badan. Betul. Kupas tuntasnya setajam apa? Setajam silet. Salah. Jadi apa? Itu program orang loh. Oke. Kita akan kupas tuntas pendaftaran wajib pajak badan, terutama nih buat teman-teman yang baru merintis perusahaan atau baru mau jadi CIO, CEO gitu Iya, kan? CEO. CEO, direktur perusahaan, gimana sih cara saya bikin NPWP dan lain sebagainya. Iya, kita bahas. Tenang, kalian cukup mendengarkan kita berdua di waktu yang sangat sendu ini, hujan, dingin, dengerin kita ngomong kayak di Nina Boboin gak sih? Tidur dong, nanti nggak didengerin. Gak apa-apa, masuk mimpi gimana cara daftarnya ya. Gak apa-apa. Boleh. Jadi kita akan stay tune bareng kita selama 30 menit ke depan karena kita akan menina bobokan kalian di suasana sendu ini. Betul sekali. Oke, langsung aja nih kita ke gimana sih pendaftaran wajib pajak badan saat ini? Jadi sebelumnya kan 2 hari yang lalu ya ada Pak BA dan Pak Budi. Iya, Pak Budi dan Mas Praja yang bahas tentang probis bisnis registrasi pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Oh, Bapak Budi. Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Wah, jadi belajar ABC kita. Nah, di situ kita Pak Budi dan Mas Praja tentang pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Lalu kita sekarang tentang pendaftaran wajib pajak badan. Kenapa kita tekankan pada pendaftaran? Karena pendaftaran ini hal paling utama, hal paling penting, paling pokok karena data-datanya semua dimulai dari pendaftaran. Iya, makanya kita tekankan pendaftaran ini merupakan hal yang paling terpenting dalam proses bisnis di administrasi perpajakan gitu. Kasarannya adalah kita start ya. Kalau kita start itu kita mulai dari daftar dulu. Kayak mau cari BNIB juga kita harus daftar dulu kan. Kayak kita mau pacaran perkenalan dulu gitu kan. Iya. Oke. Iya, seperti itu. Jadi biar data-data yang dimasukkan di administrasi di sistem pajak itu valid. Jadi kita tekankan di sini bahwa pendaftaran, bahwa registrasi itu penting dilakukan dengan memasukkan data-data yang valid agar data yang ada di sistem pajak itu valid, data yang diberikan WP juga terupdate. Jadi kita sama-sama enak nih, gitu. Oke, lanjut kita ke pendaftaran wajib pajak. Nah, ini dia. Di proses bisnis registrasi itu ada 6 nih, ini. Apa aja tuh registrasi itu sebenarnya ada 6 kan dari permulaan. Permulaannya tadi pendaftaran wajib pajak. Iya. Terus yang kedua, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Iya. Terus yang ketiga, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Iya. Yang keempat, penetapan lokasi pendaftaran. Yang kelima, perubahan data dan status wajib pajak. Yang terakhir, penghapusan dan pencabutan. Jadi itu satu siklus semua. Oh, berarti dari mulai daftar nih. Kalau misalnya diceritain gini ya, dari mulai daftar, terus sukses bikin PKP, Betul. habis itu pendaftaran, terus habis PKP kan punya toko sendiri, sendiri. nih. Pendaftaran wajib pajak bumi bangunan, habis itu ditetapkan nih lokasi tokonya di mana. Betul. Habis itu tiba-tiba ada direktur yang masuk, pergantian Iya, direksi, ganti perubahan direksi. data, habis itu likuidasi. Iya. Gini. Iya, betul. Semua prosesnya ada di situ. Itu Iya. namanya proses bisnis registrasi. Oke. Selanjutnya nih. Nah, yang jadi bedanya dari yang sekarang untuk nanti yang ke depan di Cortex adalah yaitu omni channel. Banyak channel. Omni channel. Jadi kan saat ini pendaftaran wajib pajak itu hanya bisa melalui loket TPT secara langsung sesuai dengan alamat mereka terdaftar, atau bisa melalui pos atau bisa melalui IREK internet.
Oh oke, Saat ini. rx.pajak.go.id Iya ya. betul, tapi dengan nanti adanya Cortex tahun depan, maka pendaftaran NPWP bisa dilakukan di mana aja tanpa melihat alamat dari wajib pajak tersebut. Wow, Terus termudah sekali nih. misalkan nih KTP aku di Kelurahan Kebon Sirih, tapi sekarang aku posisinya lagi di Bali, ada mau bahas sesuatu nih di NPWP aku. Jadi aku bisa langsung ke KPP di Bali, nggak harus ke Kebon Sirih. Oh, Gitu oke. mudahnya. Jadi di mana aja, kapan aja bisa dilakukan di KPP manapun. Misalkan teman-teman nih mau ketemu sama kita, tapi alamatnya di Aku nggak mau. Sumatera, bisa langsung aja ke Menteng 1, tapi tahun depan, nggak bisa sekarang. Tapi tahun depan nggak bisa sekarang. Karena Cortex-nya belum di-launching. Oke. Itu sih yang di channel. Terus ada penambahan pembukaan di PJAP, OSS untuk pendaftaran NPWP. PJAP apa tuh kak? PJAP itu penyedia jasa aplikasi perpajakan. Oh. Itu bisa daftar nanti di situ semuanya, untuk semua NPWP OP, badan bisa di situ. Tapi untuk tadi OSS hanya untuk orang pribadi. Oke. Terus aku untuk badan. Aku untuk badan ya. Iya, betul. Oke. Berarti tadi kalau pendaftaran itu tidak hanya di loket saja ya, nanti kedepannya kapanpun dan dimanapun kita semua bisa daftar. Iya. Jadi udah nggak ada keluhan loketnya tutup. Mohon maaf ya, pegawai-pegawai kan tidak bisa membohongi direktur. Maaf pak, saya nggak bisa daftar NPWP, kantor pajaknya tutup. Tidak. Beda. Jadi 1x24 jam dong. Iya betul. Kan bisa nanti kalau seandainya paling utama sih kita arahkan di Cortex-nya sih online. Oke. Tapi kalau seandainya mereka mau ngebet ketemu kamu ya enggak. Iya berarti kan kalau di Cortex bisa 1x24 jam Iya, daftarnya, betul. kapanpun dimanapun, Iya. dalam keadaan apapun dan Iya. sedang bagaimanapun. Manapun, iya. Oke. Oke. Oke, next. Selanjutnya, nah penambahan kalau di Cortex kan saat ini NPWP itu dulunya hanya 15 digit ya. Iya, dulu NPWP itu hanya 15 digit. Iya, Kalau betul. Cortex ini Kalau Cortex ini jadinya untuk orang pribadi NPWP-nya menggunakan NIK. oh, jadi NPWP kita udah nggak, berarti NPWP kita yang misalnya 02 sekian dan lain-lain itu udah nggak ada ya? Udah nggak dipakai lagi. Kita Sekarang pakai NIK. Iya, Oh, pakai sekarang NIK. aku kalau ditanyain orang NPWP-mu berapa, aku udah bisa hafal dong. Iya. Misalnya kan NIK lebih Iya, gampang. biasanya orang pada hafal NIK-nya kan. Iya, berarti ini mempermudahkan setiap orang atau masyarakat Indonesia hanya memiliki satu nomor identitas ya? Iya, Nggak betul, double-double. nggak double-double. Terima kasih sudah mengurangi apa yang harus saya hafalkan di otak saya. Betul sekali. Nah, untuk badan dan orang pribadi yang bukan WNI, Nah, kan WNI. tadi wajib 16 digit. 16 digit nih. Oh iya, kalau WNA kan nggak punya KTP ya? Iya, nanti mereka otomatis dapat NPWP yang lama yang Hah? sekarang ditambahin 0 angka di depannya. Oh, oke, I see. Berarti bagi orang-orang yang tidak memiliki KTP, NPWP-nya tetap akan 16 digit dengan catatan ditambah 0 di depannya. Iya, betul. Oke. Yang badan usaha juga nambah 0 di depannya. Oke. Seperti itu. Itu dia perbedaannya antara Cortex dan yang sekarang. Nah, apa aja sih pokok-pokok perubahan di dalam Cortex saat ini dan yang nanti akan ke depannya? Oke. Ada 14 pokok perubahan nih, Aini. Wow. Yang pertama apa tuh? Yang pertama saluran pendaftaran yang tadi udah dijelasin bahwa awalnya hanya terbatas di KPP sesuai dengan pendaftaran alamatnya. Sekarang diperluas, bisa di mana aja dan kapan aja di KPP manapun. Oke, yang kedua. Yang kedua, tempat pendaftaran tadi udah juga dijelasin, yang awalnya hanya sesuai dengan alamat wajib pajak, sekarang Wilayah dari wajib pajak itu. dari KPP tersebut sekarang bisa di KPP manapun. Oke. Nggak ada batasan. Yang ketiga. Yang ketiga, validasi data. Awalnya kan kita belum ada terintegrasi nih NPWP dengan NIK, belum ada sistem kerjasama. Tapi di Cortex ini kita kerjasama dengan Dukcapil. Jadi validasi datanya langsung kita ambil dari pemilik data sesungguhnya. Oke, apakah itu wajah kita divalidasi, Ibu? Nah, kita kan buat NPWP, buat KTP pakai face recognition ya, itu iya. dipakai nanti. Nah, masalahnya foto KTP saya sama sekarang saya Kenapa? itu sudah beda. Jauh beda. Iya. Cantikan yang sekarang gitu. Karena Aduh. iya, gimana tuh kalau wajahnya beda? Yang penting bedanya nggak terlalu signifikan ya. Iya. Maksudnya ya paling memang lebih putih, Iya, paling lebih lebih baik tirus ya. ya. Kalau seandainya bedanya jauh ya silakan lakukan perubahan data
ke Dukcapil aja ya. Iya. Karena kita pakai data yang ada di Dukcapil, begitu sih. Oke, selanjutnya yang keempat. Tadi sudah jelasin juga jumlah digit NPWP yang awalnya 15 sekarang jadi 15. Terus yang kelima adalah identitas wajib pajak orang pribadi yang awalnya belum terintegrasi dengan data pihak ketiga, sekarang jadi terintegrasi tadi yang ke Dukcapil. Terus yang keenam, profil wajib pajak. Jadi saat ini kan profil wajib pajak itu hanya melihat wajib pajak itu aja nih. Maksudnya kayak ayahku punya NPWP, dia nggak ngelihat aku, nggak ngelihat adik-adikku. Tapi dengan adanya Cortex ini, nanti ada Family Tax Unit. Jadi keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi yang tersedia dalam profil wajib pajak. Dan satu lagi biasanya kan sekarang misalkan kamu jadi pengurus di PTA, ternyata kamu pengurus juga di PT BCDE. Jadi akan menyambung ya. Matching datanya. Tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Iya betul, tidak ada yang bisa Jangan berbohong kamu, tidak akan ada yang disembunyikan. Enggak, ini bercanda. Semuanya bakalan ngelink satu. Jadi itulah memudahkan kita nanti juga kan WP-nya melihat dia aja, kita juga mudah mengawasinya. Selanjutnya identitas wajib pajak cabang. Kalau sekarang kan NPWP-nya cabangnya itu menambahkan 003 digit di belakang ya. 001, 002, 003 dan titik-titik. Betul. Tapi yang sekarang setelah Cortex nanti diberikannya NITKU nih, Kak ini. NITKU. Iya. Nomor induk tempat kegiatan usaha. Jadi nanti jumlahnya itu ada 22 ya atau 22 kan 16 22 digit. Kalau lupa belajar ada 22 digit NITKU itu. Jadi 16 digit pertama itu NPWP si kantor pusatnya. Pusat. 6 digit setelahnya itu nomor dari cabangnya. NITKU ya, itu. Jadi penggunaan NITKU itu memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN. Berarti itu nanti untuk yang WP yang punya cabang ya, perusahaan cabang. Itu untuk yang cabang. Yang ke-8. Yang ke-8, pengukuhan PKP seperti yang kita tahu bahwa prosesnya panjang ya Kak ini. Iya. Pengukuhan PKP dari lumayan panjang kan ya. Karena kan setelah dikukuhkan PKP belum tentu aktif ya. Aktivasi akun PKP dan lain sebagainya. PKP, sertelnya, kode aktivasinya. Nah di Cortex ini langsung terintegrasi langsung ke akses pembuatan faktur dan SPT PPN. Berarti ketika dikukuhkan PKP langsung aktif, otomatis aktif. Iya, langsung. Semuanya langsung. Enggak aktivasi akun PKP-nya ya? Enggak aktivasi akun PKP-nya. Langsung dia diberikan akses pembuatan faktur kalau memenuhi ya syaratnya. Kalau memenuhi ya. Berarti kita ngajukan langsung PKP. Tetap ada syarat-syaratnya, tetap ada harus kriterianya. Yang ke-9. Yang ke-9, registrasi secara jabatan dari probis terkait. Jadi ini pemberian NPWP jabatan sih Kak ini. NPWP jabatan tuh. Gimana kan NPWP jabatan? NPWP jabatan awalnya kalau sekarang kan bisa diterbitkan NPWP jabatan setelah dilakukan pemeriksaan tujuan lain atau dari pengawasan dari AR. Tapi kalau sekarang apabila dari proses pengawasan harus ada outputnya pendaftaran NPWP, maka langsung dieksekusi dari AR-nya. Udah ada langsung menunya di sana. Gitu sih. Ini lebih ke internal sih. Itu perubahannya. Tapi sebenarnya kawan pajak ini aku yakin banget nih. Kawan pajak juga masih awam tentang NPWP jabatan itu apa. Boleh kali ya kita kasih tahu dikit banget NPWP jabatan itu apa. Jadi NPWP jabatan untuk yang saat ini yang sering aku pegang ya, yang aku pegang terkait pengawasan. Bukan. Iya, bukan pegang ya. Aduh, dia suka bercanda sebentar maaf. Kamu pelit kan? Jangan ngomong. Lanjut NPWP jabatan adalah proses yang diberikan oleh setelah dilakukan pengawasan penelitian oleh akun representatif, melihat dari penghasilan atau melihat dari kegiatan usaha, ternyata setelah diteliti oleh AR belum punya NPWP. Jadi diberikan NPWP. Kita NPWP jabatan ya. Sebagai fiskus kita ada hak untuk memberikan NPWP jabatan kepada
wajib pajak kepada Masyarakat. masyarakat. Oh, jadi kesimpulannya gini, NPWP Jabatan adalah untuk orang-orang yang tidak sadar diri mendaftarkan NPWP, tetapi penghasilannya sudah bisa dipotong pajak, Betul. makanya diberikan NPWP, gitu ya? Betul. Oh, sekali. oke. Dan pemberian NPWP-nya tadi ada proses penelitiannya, pengawasannya nggak sembarangan. Iya, berarti nggak se Ujuk-ujuk dikasih bahasa Indonesia ujuk-ujuk apa ya? apa ya? Tiba-tiba apa Iya. ya? Nggak tiba-tiba Tiba-tiba cinta. dikasih NPWP. Aduh ini selanjutnya adalah geotagging. Nah, Geotagging, oke, apa nih? sekarang kan- Poi bukan geotagging. Ya, apa itu poin kak? Poi. Aduh, jadi kan sekarang pendaftaran NPWP itu daftar gitu aja nih, masukin alamat jalan MH Tamrin dah gitu aja. Padahal emang kamu luas ya, Luas ya. sejalan segini ya. Kamu di mananya? Kita kan nggak tahu Masa ya. yang mentok pintu satu-satu. Nyari satu-satu yang mana nih namanya Aini Nurul. Enggak. Jadi nanti di Cortex ini untuk pendaftaran NPWP wajib nge-tagging nih alamatnya, lokasinya di mana kamu. Jadi ya kita sama-sama enak. Jadi kalau seandainya dari kantor pajak ada keperluan, Iya. bisa langsung menemukan oh taggingnya kemarin di sini Oh, jadi daftarnya. ketika dia daftar dia langsung nge-tag akunnya ya, Iya, pakai maps-nya kan. Maps-nya. Biar nggak salah ya, kayak Iya. marketplace sekarang. Jadi Iya. kalau kamu mau kirim instan, kamu kan udah harus nge-tag tempatnya. Iya, betul sekali. Meminimalisir sesuatu yang kembali pos atau kesasar. Iya, betul. Biasanya Oke. kan Next, nomor 11. Nomor 11 yaitu tadi akses layanan digitalnya. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau akses layanan yang sekarang tuh banyak banget ya. Gerak beda, di akun DJP online beda, Terus kartu beda, faktur beda, pokoknya banyak banget. Kalau di jumlah tuh ada banyak berapa lapis? ratusan. Nah, seperti Enggak. itu. Aduh, Iya sebut nggak sih? merek. Setelah itu nanti setelah dari Cortex semuanya terintegrasi jadi satu aplikasi. Di situ semua. Jadi memang memudahkan akses layanan digitalnya. Dipermudah ya menjadi satu. Iya. Nomor 12 nih. Nomor 12, informasi bagi wajib pajak baru. Kalau yang sekarang kan seandainya wajib pajak daftar NPWP secara online, mereka kan langsung dapat NPWP elektroniknya gitu Iya doang benar, kan? langsung masuk email dapat Iya. elektronik. Jadi mereka nggak tahu kewajiban perpajakannya apa. Tapi Iya. kalau datang ke loket Menteng 1 pasti kami jelasin sampai serinci-rincinya ya. Iya. Kewajibannya Jadi apa selamat siang, aja. Bapak, terima kasih sudah mendaftar NPWP di kami. Selanjutnya, nah, jelasin tuh. Dijelasin semuanya. Ada Jadi kewajiban. betul, tidak ada nanti telat lapor, bilangnya saya nggak tahu, saya nggak dijelasin. Kalau datang langsung ke loket TPT. Tapi kalau daftarnya lewat internet, mereka memang Iya, tidak karena daftar. sebenarnya nih Teresya, yang maksudnya yang ada di masyarakat kita, di lingkungan kita, mereka ini taunya kayak gue harus punya NPWP nih. Kenapa? Karena gue harus kerja. Kata orang di tempat kerjaan gue harus punya NPWP. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, gue harus punya NPWP nih, soalnya gue mau bikin rekening. Katanya kalau rekeningnya di atas 17 tahun, kan udah nggak bisa pakai KTP orang tua nih, pakai KTP kita. Iya. Harus punya NPWP dulu syaratnya. Nah, orang-orang kan suka nggak tahu nih, pokoknya yang penting gue punya NPWP aja. Iya. Setelah itu gue nggak tahu nih mau ngapain. Yang penting kan gue udah punya. Padahal dengan kita punya NPWP maka ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi seperti apa contohnya? seperti Sedikit aja kewajibannya. sedikit aja. Yang sederhananya adalah jika statusnya aktif maka perlu melakukan pelaporan SPT tahunan tiap tahunnya. Itu dia. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, kadang orang-orang tuh suka mengira gini loh, kan aku udah punya NPWP, aku dipotong sama perusahaan, yang lapor ya perusahaanku. Iya, betul, banyak Aku yang nggak sama. ngapa-ngapain, Iya, kayak gitu loh. Padahal sebenarnya pelaporan itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri, karena betul. kita menggunakan Self assessment. Jadi dari kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melaporkan penghasilannya. Gitu. Oh, oke. Itu salah satu contoh kecil aja ya kewajiban dan hak ketika kawan-kawan pajak punya NPWP. Iya, betul. Jadi nanti setelah di Cortex ini, karena kan tadi pendaftarannya semua melalui satu sistem aplikasi terintegrasi tadi Cortex, maka setiap pendaftaran selesai dilakukan nanti akan ada dikirimkan starter pack nih. Kewajiban Starter pack? starter iya. Beneran namanya starter pack? Beneran namanya Aku starter pikir kamu ini apa? lari-lari gitu. Oh, itu respect. Oh iya. Aduh, tolong dong. Starter pack. Oke. Jadi itu nanti penjelasan terkait
hak dan kewajiban perpajakannya yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat pendaftaran wajib pajak NPWP-nya. Oh, kayak greeting selamat datang, apa yang harus kamu lakukan dan lain sebagainya ya. Selamat pendaftaran kamu berhasil, hak dan kewajiban kamu ini ya gitu. Oke. Itu nomor 12, dua lagi. Yang pertama adalah multiple fields. Jadi saat ini kan gini nih, untuk badan usaha itu kan KLU-nya biasanya banyak banget ya, lebih dari satu kan ya? Iya, karena sebenarnya banyak juga perusahaan atau badan usaha yang mendaftarkan INIB lebih dari satu, dan kalau kata anak sekarang sih palu gada. Iya, Perusahaan palu itu sekarang palu gada. Iya, apa yang lo mau, gue ada. Nah, kita juga palu gada. apaan tuh? Iya. Nah, jadi kan kalau untuk saat ini NIB yang didaftarkan, KLU yang didaftarkan tuh satu aja. Yang paling pokok ya, yang paling pokok besar. biasanya yang paling besar usahanya didaftarkan satu. Terus nomor teleponnya juga satu aja, emailnya satu aja. Ternyata perusahaan itu punya nomor telepon yang lain, ada email yang lain, ada alamat NIB yang lain. banyak juga. Nah, di Cortex itu kita menampung itu semua. Jadi di Cortex itu setiap wajib pajak badan tidak hanya memiliki satu KLU ya. Iya. Bisa KLU yang ada terdaftar di NIB-nya kan. Iya, betul, semuanya bisa dimasukin. Oke. Terus nomor teleponnya misalkan direksinya ada dua, dimasukin dua-duanya, dimasukin aja bisa. Biar direktur dan komisarisnya sepenanggungan seperasa. Iya, betul. Tanggung renteng. Lanjut 14. 14 yaitu layanan mandiri. Sudah tadi dijelaskan bahwa kalau yang sekarang kan harus ke loket, harus langsung datang ke KPP tertentu aja, tapi dengan adanya Cortex maka WP bisa melakukannya semuanya sendiri di aplikasi Cortex itu, upload sendiri, cetak sendiri, ya. Iya betul, makin mandiri. Oke, itu tadi 14 pokok perubahannya. Oke, jadi itu ada 14 pokok perubahan dari Cortex, yaitu dari yang lalu ke yang baru ya, tubinya ya. Tubinya dari SIS ke tubi. Sekarang kita ke intinya nih, tata cara pendaftaran wajib pajak badan. Oke. Ini bagian penting nih buat teman-teman anak-anak muda zaman sekarang yang lagi merintis perusahaan nih. Gimana cara daftar NPWP? Sebenarnya semuanya mudah ya, Kak Teresya. Sebenarnya semuanya mudah kalau kita mau belajar. Ada niat dan ada kemauan. Nah, oleh karena itu silakan belajar bersama Teresya. Langsung saja. Oke, langsung saja. Yang pertama seperti kita bikin akun, kita di sini anggapannya belum punya ya, Bentar. Ini berbasis aplikasi atau website dulu nih? Oh, ini berbasis website. Oke, kita berbasis website ya. Alamat websitenya apa nih? Apa ya Kak ini? Apa akan ditulis alamatnya ya? Iya, nanti yang kesulitan pas nanti ke launching bakalan di share kok itunya, websitenya, alamat websitenya. Oke, seperti biasa. Kelihatan gak sih ya tampilan lainnya? Sepertinya nggak kelihatan ya. Oh, kelihatan, kita anggap saja kelihatan ya kawan pajak ya. Kita membuat akunnya dulu, kita klik new registration, pendaftaran baru. Terus jadi untuk pendaftaran wajib pajak ini kan ada banyak nih Kak, ini ada pemilihannya, ada orang pribadi, ada instansi pemerintah, ada badan, sama ada pemungut PPN. Kita pilihnya karena sekarang pendaftaran wajib pajak, kita pilihnya yang corporate, yang badan. Corporate ya, kita misalnya punya perusahaan. Kita klik corporate. Nah, untuk badan usaha ini kan badan hukum banyak tipenya. Disesuaikan aja, bisa pilih PT, CV, firma. Kita pilih sesuai dengan apa yang mau kita diriin. Terus selanjutnya kita pilih perwakilan atau kuasa. Checklist dulu teman-teman. Nanti di checklist. Is the application submitted by a taxpayer representative? Checklist, klik warna biru nanti munculnya. Itu tidak wajib sih kalau seandainya ini. Itu bukan wajib ya. Kalau misalnya ada aja ya. Iya, kalau ada aja. Nah, pura-puranya kita ada. Sekarang kita impersonal, kita sedang ada. Iya, kita sebagai wajib, sebagai kuasa, sebagai perwakilan. Jadi dicentang dulu kan, nanti akan muncul representatif NIK. Nah, kita cuma masukin NIK aja, otomatis namanya akan muncul kalau NIK kita benar. Oke? Terus kita klik next. Next, kemudian akan muncul, terus akan muncul seperti ini. Oh, ini adalah dari taxpayer identity details-nya yang tadi kita masukkan NIK-nya ya. Ada nomor NIK, namanya, tanggal lahirnya. Di sini tidak ada, itu untuk orang pribadi itu. Oh, ini khusus
badan, jadi SKAHU, nomor AHU, notarisnya. Taxpayer identity ya. Jadi data dari perusahaan itu ya. Perusahaannya, karena kan Oke. di sini kita sebagai wajib pajak badan. Jadi yang perlu dimasukin di situ mungkin karena di sini keterbatasan dari media yang kami gunakan, ada di situ namanya nomor SK pengesahan yang biasanya kita ketahui itu SKAHU Kemenkumham. Di sini ya kan? Iya. Degree of Receiver Nomor Number. 1. Terus ada taxpayer name, itu nama wajib pajak badannya. Terus selanjutnya ada tanggal SK pengesahan dari Kemenkumhamnya, terus ada nomor akta pendirian, tempat pendirian, tanggal pendirian, Dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Pokoknya Pokoknya terkait dari pendirian. Yang penting ada akta sama AHU-nya sebagai dasar pengisian ini ya. iya betul. Oke. Terus selanjutnya ke bagian yang ketiga, yaitu terkait detail kontak dari wajib pajak itu sendiri. Tunggu Kak. dari badan. Jadi sebenarnya ketika kita daftar di atas ini udah ada step-stepnya. Iya, Satu betul. representatif, habis itu dua taxpayer identity, habis itu yang ketiga kontak details dan lain sebagainya. Jadi kita cukup ngikutin yang di atas nih, 1, Iya. 2, 3-nya. Jadi memang sudah ini ya, ini namanya sudah sistematis, terstruktur urutannya. Jadi nanti kita tinggal klik next, diisi next gitu. Ini tadi terkait kontak detail dari wajib pajak badan, seperti biasa ada email, ada nomor telepon. Nah, kalau di sini tetap harus ada verifikasinya. Jadi setiap kita masukin email, verifikasi masukin kode OTP-nya. berarti ini dong maksudnya nomor telepon tidak bisa nomor telepon 021, 0293 gitu ya. Harus nomor telepon dengan provider sehingga bisa masuk OTP atau SMS masuk. Iya, betul sekali. Jadi nggak, data yang dimasukin harus valid, nggak boleh salah-salah. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang keempat, yaitu ini untuk menambahkan dari direksi pengurusnya. Oh, oke. Jadi jajaran direksi ya. Sebenarnya ini otomatis sih nanti terisi dari data yang ada di Ditjen AHU Kemenkumham. Yang mereka input di akta ataupun SKAHU-nya. Iya, betul. Jadi seandainya mau menambahkan pihak lagi, misalkan nambah pemegang saham atau apapun, bisa dimasukin ke sini. Oke. Oke, next. Kita ke bagian yang kelima, ini juga menambahkan wajib pajak terkait dengan badan. Jadi misalkan ada konsultan pajak seperti itu, atau kuasa taxpayer related taxpayers if any. Jadi kayak penambahan ada misalkan wajib pajak PTA dengan PTB ada relasinya, ada hubungan istimewanya, dimasukin ke sini. Oke. Langsung ke bagian yang keenam, yaitu taxpayers economic data. Nah, ini KLU tadi ya yang ini? KLU-nya. Kita masukin pertama yang wajib, yaitu KLU utamanya tetap harus dimasukin yang paling besar. Lalu misalkan ada KLU lain di NIB-nya juga bisa dimasukin di situ di additional economic codes. Nanti tinggal dimasukin aja. Terus next kita ke bagian yang ketujuh, yaitu mengisi detail alamat wajib pajak dari taxpayers address details. Nah, di sini kita masukin alamat wajib pajaknya sesuai dengan yang ada pada layar. Ya, seperti biasa sih, alamat, jalan, nomor, RT, RW, dan penambahan. Nah, sekarang jauh lebih lengkap ya Kak Tere, biar nggak kesasar juga ya. Nggak kesasar, dan yang pasti masukin taggingnya, geotaggingnya jangan lupa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu unggah dokumen yang diperlukan. Jadi dokumen yang diperlukan itu KTP NPWP pengurus, SKAHU, sama akta pendirian perusahaan. Betul sekali, itu diupload di Kalau situ. misalnya KSO atau lain, dokumen perjanjian pendirian aja sebenarnya ya kan. Iya, betul. Yang utama adalah dokumen hitam di atas putih pendirian sama KTP identitas dari pengurusnya. Betul sekali. Nah, setelah semuanya proses dari 1 sampai 8 udah benar, udah sesuai, maka nanti selanjutnya adalah ada konfirmasi dari pendaftarannya. Kalau sudah sesuai, nanti kita klik aja nih. Klik aja centang boxnya itu di situ. Statementnya lah ya. Betul. Jadi itu isinya sih ini. Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap.
dan saya setuju untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. Nah. Jadi mereka udah nge-state kalau mereka akan menerima keputusan dokumen perpajakan. Betul sekali Kak ini, karena kan tadi seperti yang udah dijelasin bahwa semuanya terintegrasi pada satu aplikasi Cortex, maka nanti misalkan kita ada penerimaan surat penjelasan SP2DK, atau STP, SKP dan lain sebagainya, nggak ada, maksudnya aku nggak nggak tahu terima. gitu. Kita bisa langsung bilang udah cek emailnya belum, udah cek akun wajib pajaknya belum. Iya, oke. Gitu. Oke. Selanjutnya setelah kita centang pendaftaran tadi, kita submit. Iya, kita submit application ya. Iya, sebenarnya seperti pendaftaran pada sebelumnya juga, EREK itu akan submit. Setelah kita submit, lalu pendaftaran kita sudah berhasil ya. Pendaftarannya berhasil. Oke, ketika berhasil dia akan muncul thank you for submitting your request. Please check your email. Oke, terus nanti setelah sudah berhasil akan dikirim ke email yang tadi kita daftarkan. Oh, oke. Jadi kita di email kita nanti akan masuk apa aja nih? Yang pertama NPWP, iya, bentuknya PDF, lalu SKT sama tadi starter pack-nya. Starter pack-nya ya, kayak selamat datangnya ya. Iya, hak dan kewajibannya apa aja. Itu aja sih Kak, ini sebenarnya sama sih dengan sebelumnya, cuman ini lebih detail aja data-data yang diminta. Oke, jadi gitu kawan pajak, gimana sih cara daftar NPWP badan di Cortex? Ternyata jauh lebih mudah. Yang penting dari kawan pajak semua sudah menyiapkan berkas-berkas seperti SKAHU, akta, KTP NPWP jadi pengurusnya ya. Iya. Dan keuntungannya adalah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Iya betul, jadi nggak terbatas waktu atau tempat, jadi memudahkan. Dan tadi mungkin kawan pajak mendengar kok pakai bahasa Inggris sih istilahnya. Jadi soalnya Sojaksel, bukan Sojaksel. Mentang-mentang Gen Z gitu ya? Oh enggak ya kawan pajak. Jadi memang aplikasi pengembangnya masih dalam proses pengembangan, tapi nanti pastinya pas launching menggunakan bahasa Indonesia. Ada dua pilihan sih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mungkin kita disclaimer ya, yang kita jelaskan hari ini bisa aja berubah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku nanti pada saat launchingnya Cortex sama proses aplikasi Cortexnya. Jadi bisa aja yang kita jelasin ini berubah. Nanti berubah karena ini untuk kondisi saat ini saja ya. Dan info-info sementara yang kami bisa sampaikan ke kawan pajak. Iya betul sekali. Terima kasih kawan pajak sudah ikut membersamai kita dari awal tadi hingga saat ini. Tak terasa kita sudah menghabiskan waktu yang cukup lama ya Teresya. Betul sekali. Nah langsung saja kita tutup acara kali ini. Saya Aini Nurul dan rekan saya Teresya Simamora. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.